Ramadan hari ini, yang mana tema kita masih seputar bagaimana kemudian kita memaknai ibadah Ramadan dengan tetap di rumah, tidak berkumpul, tidak dulu membatasi beberapa kegiatan, termasuk mungkin untuk sementara waktu melaksanakannya di rumah saja, tidak perlu ke masjid, demikian. Dan bersama saya saudara ada Bapak Asmani Sage, PD yang merupakan penyuluh Kemenak Kota Parepare, karena hari ini kita membahas tentang bagaimana kemudian di bulan Ramadan di tengah pandemi yang memang penuh dilema, demikian. Tapi mohon pencerahan Pak Ustadz kepada pemirsa kita di rumah, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik dunia dan seisinya, yang senantiasa pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan rahmat, kesehatan, kesempatan, masih dalam keadaan menghirup udara kehidupan. Terlebih lagi di siang hari ini kita masih mendapat hidayah iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita, yaitu ibadah puasa. Salam serta selawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya, ya. Sehingga kita yakin bahwa ketika kita mengikuti apa yang disampaikan kepada kita, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, tentu mengawali pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, karena saya diberikan lagi tugas di studio ini. Untuk saya ingin mengatakan bukan semacam statement penasehatan, tetapi ini adalah sebuah amanah untuk menyampaikan apa yang kita tahu sedikit, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini, terkait tentang beribadah di bulan suci Ramadan dengan senantiasa mengingat tagline pemerintah dan fatwa Majelis Ulama mengatakan stay at home. Kalau di pemerintahan dikatakan work of home, bekerja dari rumah. Nah, inilah hari ini kita sudah mendengar, kita sudah melihat dan merasakan, ya, siapapun mereknya, apapun umurnya, hampir di setiap lini, kemanapun kita pergi, tidak pernah lepas berbicara masalah virus atau pandemi COVID-19 ini. Betul. Ya. Bahkan kalau kita keseringan duduk di depan televisi, maka semakin banyak informasi kita dapat. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kalau masih ada orang hari ini yang masih ketinggalan informasi tentang corona, maka saya bilang mungkin dia tidak sehat. Kalau masih ada orang hari ini, khususnya di Parepare, yang bertanya-tanya apa itu corona, berarti dia tidak mungkin tuli, Kurang update. kurang update. Ya, kalau ada orang hari ini, bahkan memang ada, ya. Ya. Padahal kalau kita lihat Mbak, ya, bahkan bukan aja di Indonesia. Ini yang bikin memang saya tidak masuk akal lagi kalau masih ada orang bertanya-tanya apa itu corona. Karena
boleh dikata belum lahir anak-anak sekarang sudah tahu bahwa ada corona di luar di dunia. Hati-hati keluar. Kan begitu kan? Nah, oleh karena ini artinya persoalan ini sudah mendunia. Nah, ini jadi kita masuk ke persoalan corona dulu, Mbak. Karena adalah beribadah di bulan Ramadan di rumah saja. Saya tambahkan tagline pribadi saya di keluarga saya, di rumah saja tapi jangan lupa bahagia. Asik. Ini luar biasa ini. Ya, karena jangan sampai di rumah tapi tidak ada kebahagiaan. Iya. Nah, maksud saya bagaimana kita membuat stay at home ini selalu terjadi sebuah keindahan di rumah tangga kita. Amin. Nah, saya lanjutkan lagi, Mbak ya. Jadi corona ini bukan persoalan lokal. Corona ini bukan persoalan nasional. Tapi corona ini adalah persoalan dunia. Bahkan informasi terakhir ya sudah 200 berapa lebih negara sudah merasakan. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara lain dengan daerah kita, ya kita masih syukur. Karena pare-pare ini paling tidak saya katakan kita masih bersyukur hari ini oleh karena sekalipun gubernur, menteri kesehatan sudah memberikan PSBB di Sulawesi Selatan, tapi alhamdulillah PSBB masih butuh namanya perwali. Di Pare-Pare ini belum ada perwali yang begitu bersifat undang-undang. Kita berani inilah yang kita wanti-wanti agar senantiasa belum turun istilah perwali seperti daerah-daerah orang. Nah, saya kembali lagi bahwa COVID-19 ini sudah tidak bisa kita lagi katakan apa itu. Tapi apa yang terjadi, Mbak? Jadi saya ungkap dulu ini fenomena sebelum kita masuk. Iya. Tapi apa yang terjadi? Saya katakan, sekalipun kita katakan kalau masih ada orang hari ini bertanya-tanya apa itu corona, itu sudah mungkin sudah buta hati sebenarnya. Sudah tidak mendengar, sudah tuli. Ya, kalau dia tidak tahu lagi informasi, karena bisa saya katakan COVID-19 ini boleh dikata belum bayi keluar dari perut ibunya sudah tahu bahwa ada corona di dunia. Hati-hati keluar. Ya kan begitu. Tapi apa yang terjadi? Fenomena yang ada, naudzubillah, luar biasa. Saya 2-3 malam ini komunikasi teman-teman yang di luar daerah, karena hampir saya tidak mampu lagi menjawab. Bukan berarti saya tidak mampu menjawab, tapi saya sedih. Saya bilang saya butuh siraman rohani karena luar biasa. Apa luar biasanya, Mbak? Para pemirsa yang ada di rumah, fenomena ini. Ya, karena terus terang ini sudah berapa Jumat ini selama ada fatwa MUI dan kebijakan pemerintah kami turun terus. Aduh, kasihan kami ini. Iya. Kasihan karena apalagi Ramadan ini, Mbak, luar biasa. Aduh, saya bilang ya bagaimanapun juga kita hanya mengucapkan bismillah keluar dari rumah demi Allah, untuk bukan kebaikan kita tapi kebaikan. Nah, yang lebih menyedihkan, masih ada saudara-saudara kita yang pertama ini apa dia bilang? Jangan ganggu kami. Luar biasa. Itu adalah keyakinan kami. Biarkan kami beribadah di luar dari rumah saya. Kita tinggal tunggu, kita tinggal saling mendoakan. Kalau kamu tidak senang kalau kami beribadah di luar rumah saya, itu urusan kami. Wah, luar biasa. Saya bilang, inilah keyakinan saya. Saya bilang, baik marak jimeto. Bahasa begitnya ini. Ini fenomena yang ada. Yang lebih menyedihkan lagi, Mbak, ketika mereka melihat, jadi mereka artinya tidak satu, mereka melihat informasi tentang COVID-19 di luar daerah. Bahkan terakhir kemarin ketika ini biar bisa belakang saja. Siap, silakan Pak Ustaz. Ketika Pak Wali mengumumkan peristiwa update data gugus COVID-19 di Pare-Pare Rabu,
yang dalam kondisi OTG itu baru masih 819, sempat kirim ke WA saya. Apa dia bilang? Itu pembohong. Luar biasa. Ini kan fenomena yang terjadi. Saya bilang, apa yang hari ini kan sudah 900 Mbak ya? Bahkan sudah ada yang meninggal. Bahkan ada kemarin ini kan Betul. Dikubumikan deh. Sekalipun hasil WhatsApp ini, tapi kita khawatirkan seperti jangan-jangan terjadi di Jawa, sudah takziah, sudah apa, baru positif, luar biasa. Nah ini Akhirnya satu kampung yang satu karantina kampung wilayah. yang lucunya, kalau sudah positif di sebuah lorong, bukan hanya rumah itu yang di lockdown, tapi satu lorong nantinya. Satu kampung Satu malah. kampung. Nah, ini yang terjadi hari ini Mbak di daerah, bukan lagi orang lain, teman saya, sahabat saya, ya sahabat kita semua. Bisa-bisanya dia mengatakan itu pemerintah pembohong. Na'udzubillah. Saya bilang, siapa lagi kau percaya? Hari ini saya bilang punya prinsip, jangan dijawab. Karena ibarat kalau ada orang hari ini mendustakan ini Covid Corona, saya dukung bahasanya Pak Prof Hamka bahwa rugi kita memberikan saran, karena ibarat dia adalah orang yang tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya pikiran. Jadi kalau kita lawan, ibarat kita melawan orang gila, kita juga ikut gila. Betul. Nah, ini yang masalah ini. Yang lebih masalah kalau orang seperti ini mendustakan informasi-informasi corona, dia tetap berkeliaran. Dia tetap berkeliaran, tidak mengindahkan istilah mari beribadah di rumah saja bersama keluarga dan jangan lupa bahagia. Dia tidak indahkan itu. Nah, inilah yang hari ini Mbak, yang sangat bagi pribadi saya ini. Tapi mudah-mudahan saudara-saudara dan termasuk Mbak yang mengantar acara ini punya prinsip seperti ini, bahwa saya sampaikan bahwa jangan menjadi cerita agama, ya cerita pesan-pesan orang tua saja. Ini sudah kita, apa kata orang tua kita kan, mani ini ki, mati ikat ki, lebih baik, lebih apalah artinya menghindar kalau sudah tergigit, kan sudah, ya. Dan agama juga mengajarkan, dalam konsep agama, ya, kan siapapun orang beriman kan menginginkan takwa. Orang-orang yang tidak usah saya sebut ya, orang-orang yang keluar rumah itu beribadah, tinggalkan rumahnya beribadah karena dia memburu takwa. Saya bilang jangan sampai kamu tidak takwa, memburu takwa tapi justru meninggalkan ketakwaan. Kenapa? Yang saya pahami hari ini, salah satu makna daripada takwa adalah wara. Luar biasa Mbak ini. Jadi saya kesana, hati-hati. Mani ini hati-hati. Nah, saya hari ini sendiri mengatakan kalau ada orang yang tampak pakai masker, tidak menghiraukan cuci tangan kalau sudah pegang, tidak mengindahkan physical distancing, tidak menghiraukan fatwa ulama dan kebijakan pemerintah. Kalau masih ada orang tidak menghiraukan itu, maka sekalipun dia mengaku dirinya bertakwa, melaksanakan perintah Allah, hakikatnya dia adalah melanggar perintah Allah. Kenapa? Mengakui dirinya orang bertakwa tetapi justru melanggar ketakwaan karena sifat wara dia tidak miliki. Karena saya pahami bahwa salah satu makna kaidah daripada sekian makna takwa adalah wara. Manini ki, hati-hati ki. Agana gunana, berhati-hati, ya ku angkani natwa harimau. Dan inilah prinsip masyarakat kita sebagian. Dia tuh jangan cek ini. Tapi pengaruhnya, cocotannya luar biasa. Ya. Inilah pengaruhnya luar biasa hari ini, yang mengatakan angka kah? Ada kah? Tidak ada itu. Itu tadi.
itu hanya mengalihkan. Bahkan ada yang viral di Tabe, ada grup kami ada yang kirim, bahkan dia katakan kalau memang virus corona ada, ini saya bahas dulu Mbak, ini sebelum kita. Kalau memang kan ini kan stay at home ini masalah ini. Kalau memang ada itu virus corona, maka suntikan saja saya. Masya Allah. Biarkan Pak Jokowi yang suntikan saya. Ini viral ini sudah hampir 30.000 orang nonton. Astagfirullah. Kalau ada yang kalau memang betul itu virus corona ada, maka biarkan langsung Jokowi presiden kita yang suntikan saya virus. Kalau saya mati dalam 1 bulan, maka saya siap ganti dia presiden. Saya bilang Melo jadi presiden. Justru dia yang mengalihkan isu sebenarnya. Nah, sampai dia tuduh ketua NU, ulama, Raja Kusta, Pak Kiai. Kalau saya bilang ya Allah Akbar. Nah, inilah hari ini yang menjadi fenomenal, yang menyebabkan luar biasa Mbak ini hari ini. Dan apa yang menyebabkan seperti itu? Oleh karena ya saya membuka Facebooknya Pak Dr. Pak Prof Hamkahan. Iya. Saya tertarik juga sama beliau karena kita ini orang awam kan mesti kita merujuk ke orang-orang pintar. Betul. Ya, saya sampaikan sama teman-teman, siaga tua cata ini. Nah, ini bahasa orang Bugis lagi nih. Ya. Siaga cata. Ya, karena hari ini kita tidak mampu lagi pergi buka kitab, tidak mampu lagi kita masuk ke sana karena matuani. Ya. Kita tinggal masuk menunggu saja informasi daripada orang-orang pintar. Nah, saya tertarik mengatakan di statusnya karena ini Pak Prof Hamka guru besar kita ini sudah rajin menulis juga di Betul. statusnya. Saya termasuk followers beliau. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Dia katakan bahwa kalau masih ada orang yang apa namanya, yang meragukan itu, maka ya dibawanya lagi SD otaknya. Nah, hari ini anak SD pun sudah tahu, anak TK pun taat. Nah, ini yang masalah Mbak ini. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sampai hari ini menjadi beban moral kita. Istilah mari kita beribadah di rumah saja bersama keluarga dalam rangka beribadah di bulan suci Ramadan ini. Hanya masalahnya kenapa ada orang yang tidak mau mengikuti ini, oleh karena salah satu alasannya kajian agama tidak sampai, tidak sempurna untuk mereka. Nah, ini yang masalah ini. Sementara dia mengaku dirinya bahwa saya sempurna agama saya, padahal hakikatnya dia tidak sampai sempurna kajian agamanya. Ya, mereka hanya memahami bahwa salat itu wajib. Ya, berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Ya, akhirnya apa? Ditutupkan, dikuncikan masjid, lompat masuk. Ya, artinya dia hanya memahami satu ayat tanpa melihat secara eksplisit apa. Siapa tahu masih ada hadis yang mendampingi hadis itu. Nah, contoh kemarin, jadi ini terkait tentang sebelum, karena ini kita sudah tahu semua tagline, mari kita beribadah di rumah. Karena tidak mengurangi substansial beribadah, melaksanakan ibadah amalia Ramadan sekalipun kita laksanakan di rumah. Tidak. Ya. Artinya kita sendiri membaca sudah masuk akal. Jadi mana lagi para ulama-ulama kita sudah memberikan fatwa tidak mengurangi substansial melaksanakan ibadah di masjid di luar rumah ya daripada dibanding dengan di rumah. Yang menentukan adalah keikhlasan dan kehusyuan kita. Ya. Ini yang orang tidak sampai ke sana. Betul, baik. Bahkan bagi saya Mbak, saya ini selama saya tahu namanya dunia, selama saya tahu namanya salat, ternyata paling indah betul bersama-sama keluarga. Karena terus terang Mbak, selama saya di Parepare ini Hampir tidak pernah ketika Ramadan. sekalipun saya sama-sama keluarga tarawih di sebuah masjid, ada orang lain campur. Iya. Tapi barusan tahun ini luar biasa. Intensitasnya terasa. Nah, jadi mari kita melihat
sisi positif. Betul. Luar biasa. Jadi Baik. ini Pak sementara ya. Baik. Iya. Jadi memang sebenarnya masih ada sisi lain sehingga hukum semua ibadah tidak terpatok pada wajib saja, karena berdasarkan tulisan juga yang saya baca sampai siang hari ini bahwa jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini jatuhnya haram jadinya. Iya. Karena dalam artian Iya. dilakukan ini untuk memecah persatuan umat sebenarnya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Iya. Jadi saya ini apa kalau orang dengar pasti dia emosi, Pak. Karena dia hanya melihat bahwa salat itu wajib. Betul. Titik. Tidak Beribadah ada. di masjid itu pahalanya 27 derajat. Titik. Ya. Dia tidak melihat ilah. Ya. Dia tidak melihat pengecualian apa. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Taruhlah misalnya kemarin ada yang khutbahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi saya ke sana lagi dulu Pak sebelum saya jawab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wah, khutbahnya ini. Ya. Wahai orang-orang beriman, ketika datang panggilan Jumat, maka wajib kau tinggalkan seluruh pekerjaanmu, kau ke masjid salat Jumat. Apa dibilang? Siapa yang ciptakan ini ayat? Allah. Siapa ciptakan? Allah. Siapa yang ciptakan seluruh alam? Allah. Jadi kalau Allah perintahkan kita, tidak ada yang sanggup melarang. Titik. Wah, luar biasa. Sampai dikatakan kalau ada orang melarang ke masjid salat Jumat, di akhirat katanya dia yang pikul dosa-dosanya orang yang tidak pergi salat Jumat hari ini. Ya. Saya bilang, wah, ini satu ayat. Dia tidak melihat Ayat-ayat ayat pedoman lain. yang lain. Dia tidak melihat kajian-kajian fikih. Ya. Karena itu, ya saya sampaikan sama teman-teman dan saya pinjam bahasanya ulama-ulama kita hari ini, dibutuhkan iman dan ilmu. Mari kita beriman dan berilmu. Jangan beriman tak berilmu. Inilah hari ini betul pertanyaannya Mbak, bahwa kapan kita tidak beriman tak berilmu, maka jangan-jangan sesuatu yang sudah haram kita laksanakan kita masih anggap wajib. Ya, karena kenapa? Dalam kajian fikih dikatakan Islam ini adalah sangat mementingkan persoalan maslahat daripada mudarat. Ya, Abe. Jadi kajian Islam itu sangat mementingkan persoalan maslahat daripada mudarat. Bukan hanya Islam, hukum sosial pun mementingkan persoalan maslahat daripada mudarat. Artinya mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan bersama, kebaikan bersama daripada kejelekan bersama. Inilah hari ini yang orang tidak melihat, Pak. Artinya apa? Ketika wajib salat, ini kita ungkap ini peristiwanya, kajiannya Pak Prof Hamka. Ketika salat itu wajib, ya, wajib. Kan katanya salat tidak usah kita laksanakan kalau itu sudah merusak. Tapi kan tidak akan mungkin salat merusak. Ya. Oke lah, kita ambil contoh. Kalau salat fardu itu adalah berjamaah di masjid itu atau berjamaah di luar rumah, biar misalnya sebut berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah. Apalagi kalau hanya memburu kesunatan, 27 derajat pahalanya orang berjamaah di masjid. Ya, itu adalah wajib. Ya, fardu kifayah salat fardu di masjid. Kalau itu yang mengkhawatirkan persoalan maslahat karena ada pandemi corona, maka lebih afdal kita laksanakan di rumah daripada di masjid. Bahkan saya foto ini karena di rumah ini Mbak tidak ada di kitab gundul, hanya terjemahannya. Baik. Ya, jadi di rumah ini Mbak ada buku, ya, buku hadis yang terkait tentang ini.
bahwa Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari ini, Mbak, tapi terjemahannya tapi kan sekarang Indonesia sudah modern, tidak usah kita kaji-kaji, kita perlu karena terjemahannya ketika pada bacanya. Dikatakan bahwa ketika seseorang ini kan terkait dengan beribadah di rumah ya. Ketika seseorang sudah berniat mau ke masjid, ini di dalam berniat ke masjid untuk melaksanakan sebuah ibadah, karena dalam keadaan suasana bagus, tapi tiba-tiba karena ada wabah, maka dia tetap menerima pahala seperti pahala yang ada di masjid. Luar biasa ini, bahkan ada statement yang mengatakan bahwa ketika seorang wanita kan kita punya period setiap bulan tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi ketika seorang ibu menyiapkan sahur dan berbuka, katanya pahalanya sama dengan yang berpuasa. Di sisi hadis lain, betul. Ya, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, bahkan Mbak ya, iya. Jadi Aisyah, jadi dalam Ibnu Hajar ini Fathul Bari mengatakan bahwa Aisyah pernah mengisahkan, menyampaikan kata-kata Rasul, bahwa Rasul pernah mengatakan bahwa jika seseorang itu ini betapa mulianya dalam kondisi sekarang beribadah di rumah ya. Sebenarnya saya salut sekali bahasanya Pak Wali Kota kita mengatakan, jangan kau anggap bahwa dirimu saja tahu masjid, jangan kau anggap bahwa dirimu saja rindu masjid. Kami pun juga rindu. Betul. Ya. Saya sempat mengeluarkan air mata itu Mbak, karena rumah saya itu 50 meter dari masjid. Wah, luar biasa Mbak. Apa boleh buat? Ya. Menitiskan air mata ketika Pak Wali mengatakan kami pun juga rindu masjid, bukan hanya kamu. Tapi dalam kondisi seperti ini kita tinggal tafakkur di hadapan Allah. Saya juga mau ya. Inilah kata Aisyah bahwa menyampaikan dalam Fathul Bari, mengatakan bahwa jika seseorang katanya sudah bertekad mau sekali bangun salat tahajud, mau bangun salat tahajud, tapi apa boleh buat, sudah berniat, sudah siapkan air ingin bangun salat tahajud, lalu kemudian kesiangan, maka dia tetap mendapatkan pahala tahajud. Ibnu Hajar memberikan pemahaman ke sana bahwa kalau seseorang itu ingin sekali keluar rumah beribadah, pergi ke Islamic Center, pergi ke Capa Ujung, pergi ke Jompie, pergi ke Labatu, berniat sekali beribadah di sana karena banyak ulama umpamanya. Yeah. Tapi karena ada pandemi, ada ilat, maka kita tetap mendapat pahala. Ini kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ya, luar biasa Mbak. Jadi saya ingin katakan bahwa kita tidak berpaku pada persoalan, jangan kita berpaku pada persoalan berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat. Ternyata Aisyah istri Nabi meriwayatkan bahwa sekalipun kita mau sekali pergi, tapi karena ada wabah yang kita khawatirkan, maka sama pahala yang kita dapatkan jika seandainya kita pergi ke masjid karena tidak ada wabah. Betul. Apa artinya ini? Wahai saudara-saudaraku yang cinta masjid, cinta berjamaah, apa cinta motoki itu? Ya Allah, ya saya ini Mbak, dulu tidak bersekali saya lihat orang kalau tidak di masjid salat. Sebab waktu saya kenal agama, apa memang begitu orang Mbak, kalau baru pintar-pintar sedikit agama, ya sekarang saya pernah lalui Mbak. Waktu 80-an saya kelas 1 sanawiyah di pesantren, kalau saya ke masjid di kampung saya itu Mbak, di Bolmas kan nanti tahun 80-an itu baru ada PLN bakar. Iya. PLN desa kalau subuh-subuh tidak ada menyala. Nanti jam 10 malam mati lampu karena diesel di mesinnya. Iya, ada pembatasannya. Bayangkan kalau subuh itu gelap. Tidak banyak sekali rumah saya lihat kalau dia salat lalu tidak ke masjid. Saya sendiri ke masjid gelap gulita. Artinya begitu semangat saya ke masjid. Artinya apa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, jangan kita anggap bahwa diri kita saja yang cinta mau sekali berjamaah, kita juga tahu, tapi ada ilat ini tadi salah satu. Iya, apalagi suasana atmosfer Ramadan ini. La ilaha illallah. Yang belum tentu tahun depan bisa kita rasakan. Iya Allah. Saya menangis ketika Pak Ali mengatakan
kami juga cinta masjid, kami juga cinta berjamaah. Saya bilang, waduh, apakah mereka saudara-saudara kita dengar ini? Ya, bahkan Mbak, ini saya buka lagi, ya saya malu ini di tempat ini katakan kitab, buku Kifayatul Ahyar. Kifayatul Ahyar. Ya. Mengatakan ini pada masa pandemi ini sebaiknya kita di rumah. Saya katakan ada hikmahnya ini pandemi karena kita dipancing untuk buka buku. Saya hari ini saya katakan sekalipun saya kasihkan jamaah di masjid di samping rumah, sekalipun tidak ada fatwa pemerintah dan ulama, saya tidak akan ke masjid lagi untuk sementara dengan adanya wabah. Kalau kita sadar, tahu. Kenapa? Saya buka Kifayatul Ahyar, dikatakan di situ bahwa semua orang wajib laki-laki wajib ke masjid berjumat, wajib, kecuali 3 anak-anak tidak jumat, tidak wajib anak-anak jumat, pokoknya untuk sholat jumat. Perempuan ketika sakit. Diterjemahkan dari atas, dijelaskan salah satu makna sakit adalah sudah tidak diwajibkan orang berjamaah salat Jumat, apalagi berjamaah di masjid ketika ada kekhawatiran pada dirinya dan pada orang lain. Was-was. Jangan-jangan apa itu? Ya? Dia was-was, jangan sampai saya kentu-kentu. Iya. Tuh, jangan sampai saya dalam bahasa Bugisnya, jakame ciri-ciri Kak. Saya bilang, oh, jangankan corona, orang khawatir saja kentu-kentu di masjid, sudah tidak wajib lagi padanya salat Jumat. Saya tanya, adakah orang mati kalau kena baunya kentu? Ketawa ya. Lucu-lucuan jadinya. Lucu-lucuan ya. Ulama kitab ini mengatakan sudah tidak wajib lagi padanya salat Jumat, apalagi berjamaah di masjid. Artinya, kuno ulama sumpah aja. Baik. Karena ini tadi maslahat lebih utama daripada mudarat. Padahal hanya dikhawatirkan dirinya, jangan sampai saya kutukin atau ciri-ciri. Apa tak lagi? Kata keprotokoleran kita bilang tadi, Pak, protokol kesehatan, Pak. Hari ini kita semua OTG. Iya, betul. Inilah hari ini di Parepare sudah 900 OTG. Tidak ada menutup kemungkinan naik terus. Tidak ada kekhawatiran untuk kita. Nah ini ya tahu ya Pak ya, ini sedia. Baik, kita jeda. Ini semangat sekali dan sebenarnya atmosfer yang menyampaikan himbauan untuk tetap tetap di rumah untuk sementara waktu saja. Bahkan ada yang sampai hujan lebat saja, kalau hujan lebat sekali jangan dulu. Salupi buyutikum. Iya betul. Pak Ustadz, kita jeda dulu, saudara jangan kemana-mana. Tausiah spesial Ramadan masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Adi? Yang Adi punya Adi. Papa yakin dengan keadaan ekonomi kita yang seperti ini, kita menambah lagi, Pak. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan,
aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainul Habibie. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station, 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tausiah Spesial Ramadan yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia PK dari Senin hingga Kamis ya. Dan masih seputar bagaimana kemudian kita menyikapi pandemi ini dengan tidak mengurangi ibadah kita yang hanya dilaksanakan di rumah. Di segmen terakhir Pak Ustadz, silakan pencerahan. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa dalam suasana di bulan Ramadan ini kita tentunya pulkan waktu untuk beribadah. Akan tetapi dengan suasana pandemi COVID-19 atau virus corona ini, sekali lagi mari kita mendengar, mari kita pasang hati, pasang pikiran tak, jangan pasang nafsu. Karena nafsu hari ini selalu menggerogoti umat manusia, menjadikan kita keras kepala. Dalam bahasa Bugis, itulah memancing kita selalu makado, tidak mau terima saran, tidak mau terima masukan, tidak mau terima ilmu dari orang-orang pintar. Karena itu tidak ada apa-apa saya katakan lewat kesempatan ini, mari kita coba-coba renungi diri kita. Karena saya anggap bahwa orang-orang yang tidak mau mendengar fatwa itu adalah masih mengutamakan, tidak menyeimbangkan antara pikiran, nafsu dan hatinya. Karena kalau kita pakai hati, nafsu dan pikiran kita secara pasti kita terima dengan baik. Yang kedua, mari kita beribadah di bulan Ramadan ini dengan prinsip di rumah saja bersama keluarga. Mari kita terus mendengarkan, mengikuti himbauan fatwa, karena memang ini terus kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, kepada para kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu turun mengedukasi masyarakat, jangan kita pernah berhenti. Oleh karena memang ini adalah sebuah tantangan sekaligus menjadi semangat kepada kita. Ketahuilah bahwa kalaupun ini adalah sebuah nyata, tapi masih ada orang yang mengatakan itu bohong, itu wajar. Karena bukan nanti pada saat sekarang ini orang mengatakan sekalipun kebenaran, tapi masih ada yang mengatakan bohong. Pada zaman Nabi pun, bahkan kisahnya Mbak ya, pada sahabat-sahabat kaum muslimin, para pemirsa TV Peduli di mana saya berada, pada zaman Nabi saja, ketika Nabi pernah mendirikan masjid yang pertama, namanya Masjid Quba, ya bukan Masjid Quba Jambatan Merah. ya. Nabi ketika mendirikan Masjid Quba, ternyata ada orang yang juga mendirikan masjid. Tapi ketika didirikan masjid, itu masjid dia jadikan provokator. Betul, jadi diruntuhkan. Kata Rasul, runtuhkan saya ke masjid. Iya. Karena memecah belah umat. Jadi memecah belah umat. Iya. Jadi jangankan dilarang ke masjid, kalau ada orang tidak menghiraukan masalah umat, memecah umat, jangankan dilarang ke masjid itu, kata Rasul, masjidnya pun diruntuhkan. Runtuhkan saja. Artinya apa? Sesuatu yang wajib, kata Mbak tadi, sesuatu yang wajib ke masjid berjamaah dapat pahala, justru hilang semua itu. Karena kenapa? Ya itu tadi, tidak mengindahkan lagi maslahat keumatan. Kata Rasul, sekali ke masjid runtuhkan saja. Karena itu
Baik. Provokator. Iya. Jadi karena itu mari kita beribadah Betul. dengan konsep takwa. Bukankah Allah sendiri mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Ya. Majelis ulama ini bukan sendiri. Bukan orang per orang ya. Bukan per orang. Beberapa ahli agama di situ mengatakan, oke, pemerintah ini bukan tabe, bukan hanya sekedar tukang pawai, tapi di dalam pemerintah ada psikolog, ada ekonom, ada ahli. Lalu kemudian Pak tukang pawai mengumumkan di masjid, di rumah saya dulu. Artinya apa? Jangan kita pernah mengatakan bahwa ada masyarakat mengatakan bodoh-bodoh itu pemerintah, luar biasa, masih menuduh pemerintah kok bodoh. Saya bilang lebih bodoh kamu. Ya, jadi sekali lagi, ya, mari kita melaksanakan ibadah di rumah saja, karena melaksanakan ibadah di rumah tidak mengurangi substansi pelaksanaan amalia Ramadan kalau kita di luar. Baik. Bahkan yang menentukan adalah kehusyuan, keikhlasan kita dalam beribadah. Baik, dan memang ya ini yang luar biasa Mbak ya. Baik. Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya kalau tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa ini adalah momen untuk mengaji kembali, belajar kembali. Saya pun sering kita membaca surah Al-Maun ketika kita sholat. Tetapi kalau kita maknai, saya pun mulai merasa pagi ini saya melihat di alinea terakhir ya, mengatakan bahwa mereka yang sholat dengan ria, namun tidak berkenan memberikan sumbangsih juga manfaat bagi orang lain, itu sama masuk neraka juga sebenarnya. Jadi ini surah kita baca ketika kita sholat, tapi tidak kita maknai filosofi yang ada di surah Al-Maun itu. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang akhirnya memecah persatuan. Mengaku bertakwa, betul. Tapi justru merusak ketakwaan. Betul sekali. Karena mungkin kita semuanya dalam konteks belajar demikian. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa kita yang paling sempurna takwanya karena mau melaksanakan Islam secara kafah demikian ya. Tapi ternyata tindakan kita melanggar syariat Islam yang utama yakni sekarang adalah persatuan umat dan keselamatan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah yang paling utama. Jaga iman, jaga imun. Jaga iman, imun dan aman. Dan jangan lupa bahagia. Jangan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktu dan ilmunya pada hari ini, dan dengan semangat yang berapi-api kami pun sangat support sekali dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz, karena memang kita harus sudah berada di titik yang memang kita perang di bulan Ramadan, perang melawan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu yang ingin sekali merasakan nikmatnya Ramadan seperti biasa. Tapi kita berdoa semoga ini cepat berlalu dan kita bantu pemerintah, kita bantu stakeholder untuk sama-sama menjaga diri masing-masing dan keluarga kita. Dan saya ingatkan kembali kepada Anda saudara untuk senantiasa mengambil informasi yang disuguhkan oleh TV Peduli akan hadir melalui sekilas info dan apa kabar Parepare bersama rekan-rekan kami yang turun di lapangan untuk mengabarkan terbaru, terupdate bagaimana perkembangan dan penanganan protokol COVID-19 di Kota Parepare. Untuk program SI dan juga apa kabar Parepare hanya di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Selamat berpuasa dan pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.